wajib semua BUMN dan seluruh entitasnya punya sertifikasi SMA. Terbukti di situ bahwa BUMN yang mendapat skor tinggi sekali, sangat tinggi, bahkan saya bilang hampir sempurna gitu ya. Kasus-kasus korupsinya masih banyak. Teman-teman berlomba-lomba untuk terlihat paling bagus, untuk membersihkan air yang bocor di lantai. Tidak pernah dicari akar masalahnya, bocor di atapnya nggak pernah dicari. Korupsi sekarang itu lebih sistemik, Pak. Tidak hanya suap menyuap. Suap menyuap itu transaksional. Saya suap hakim, saya bebas. Tidak. Tapi ada di sana ada persekongkolan. Ada korupsi itu berawal dari kebijakan yang dikondisikan. Teman-teman kejaksaan ataupun penyidik itu mencari mens rea itu atau membuktikan mens rea itu nggak selama. Mens rea seperti apa? Tadi salah satunya adalah dalam konteks niat jahat tadi adalah ketika dia ada motif ekonomi, katakanlah seperti ada suap, sehingga kemudian itu mempengaruhi satu tindakan atau pengambilan keputusan yang merugikan keuangan negara. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong resmi bebas dari rutan Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat malam. Tapi sebenarnya dalam perangkat tata kelola itu kan juga ada whistleblowing system. Betul. Yang mana mungkin yang publik ketahui bahwa whistleblower itu baru setelah kasusnya naik ke pengadilan, baru dia menawarkan diri sebagai justice collaborator atau jadi whistleblower. Ya. Sebenarnya dalam konsep tata kelola, whistleblower itu sebelum kejadian, sebelum malah ada indikasi seseorang berbuat tanda kutip melanggar kode etik, itu sudah bisa dilakukan pelaporan di whistleblower sebenarnya. Betul. Dalam praktek tata kelola. Jadi maksudnya pencegahan itu bisa lebih dini gitu. Betul. Nah, dalam fungsi dari direksi ya itu betul-betul harus diperkuat supaya jangankan mereka mendesain, tapi celahnya saja kalau bisa juga ditutup. Oke. Ini menarik, tadi menyinggung komisaris. Saya dapat informasi bahwa sejumlah komisaris di BUMN itu masih punya jabatan di partai politik. Ya. Sementara itu dalam konsep tata kelola itu kan di BUMN seharusnya tidak ya. Bahwa komisaris BUMN harus lepas dari status politik. Itu benar adanya atau bagaimana itu? Saya tidak di sini untuk membuktikan ya, tapi memang secara isu benar adanya. Tetapi yang kalau kita sebut komisaris, itu kan harus ada komisaris yang namanya independen. Yeah. Yang minimal jumlahnya 50%. Yeah. Tujuannya untuk melindungi kepentingan dari stakeholders tadi. Yeah. Sebetulnya selama dia komisaris yang tidak independen atau mungkin dari kementerian atau mungkin berasal dari tempat yang lain, selama dia bersih dalam pola pikir tadi kalau kita dalam judul ya, memang tujuannya adalah untuk melindungi semua. Sebenarnya tidak ada isu. Yang menjadi isu adalah bila ini dipergunakan. Pertanyaannya, apakah komisaris yang non-independen tidak mempergunakan? Bisa saja. Jadi saya sebenarnya tidak akan mempermasalahkan hal itu. Cuma mungkin kalau di Indonesia ini masalah politik itu sangat erat sekali dengan pengaruh-mempengaruhi ya, Chief. Ini saya tidak bicara tentang perorangan. Tapi bagaimana kita lihat juga bahwa pengaruh dari politisi ini terhadap itu masih sangat besar ya. Memang sistem politik di Indonesia saya tidak menyalahkan, memang masih seperti itu sehingga ya saya bicara di sini belak-belakan aja lah. Balas jasa atas peran itu kembali biasanya dalam posisi-posisi. Oke. Kalau Chef Fajar sendiri melihatnya bagaimana nih? Tadi kita bicara 3 lapis pertahanan ya. Itu di pemerintah apakah ada 3 lapis ini atau kalau saya sendiri melihatnya misalnya mereka itu sangat lemah di lini 2. Risk management nggak jalan, compliance management yang nggak jalan, ataupun jalan, sekarang pun dijalankan oleh auditor kan, BPK. Yang harusnya mereka berada di lini 3, LBPK atau BPKP. Harusnya mereka di lini 3, sementara lini 2 dan lini 3 sekarang dipegang oleh satu entitas yang sama. Dan best practice-nya mengatakan harus dipisah, karena mereka ini tidak bisa orang pegang palu sekaligus bermuka manis, itu nggak bisa gitu. Dia harus ada orang yang bisa bermuka manis ke bawah, tapi juga bisa mengeksplor persoalan itu. Tapi kalau sambil pegang palu bermuka manis, itu nature-nya nggak mungkin terjadi. Nah kira-kira gimana tuh? Bagaimana posisi
eh, lini 2 di pemerintahan atau di sektor publik nih? Oke. Kalau dari saya sebagai praktisi ya, Chief, saya pernah juga di internal audit, saya juga pernah di manajemen risiko dan masih berkecimpung pada dua area tersebut. Saya sebenarnya tidak melihat konflik yang mendalam antara lini kedua dengan lini ketiga di dalam satu wadah. Tapi saya kembalikan dulu ya, bahwa kita harus berbicara dalam konteks three lines model. Karena masih banyak yang berbicara tentang dalam konteks three lines of defense. Itu sebenarnya sudah obsolete. Ya. Di mana lini ketiga dan lini kedua itu sebenarnya tugasnya adalah untuk memastikan lini pertama mencapai objektifnya secara benar, govern, ya, memperhatikan risiko dan lain sebagainya. Sehingga kalau saya analogikan, apakah manajemen risiko harus pisah rumah dengan auditor? Ya, tidak sepenuhnya dalam satu kasus tertentu itu diperbolehkan. Asalkan yang dipisahkan adalah dalam rumah yang sama ini ada dua kamar yang memang betul-betul terpisah. Ya. Karena kalau kita bicara dalam konteks perusahaan pun, ya berarti ini harus dalam konteks eksternal dong, eksternal auditor. Karena dalam konteks perusahaan pun, auditor dan manajemen risiko berada di bawah eksekutif. Di Indonesia ya kita bicaranya, mereka berada di bawah direksi. Apakah ini dalam dua kamar yang berbeda, dua rumah yang berbeda? Enggak. Ya, selama fungsi itu dijaga, sebenarnya tidak ada masalah. Nah, nanti itu bagaimana juga masyarakat yang sekarang juga bisa melihat ya, karena mudahnya kita mengakses data pada hari ini, ikut menjaga fungsi mereka agar mengoptimalkan kedua fungsi tersebut. Terima kasih, Chef Fajar. Berikutnya kita akan lihat dampak dari penegakan hukum itu bagi manajemen di BUMN ataupun di perusahaan lain atau di bisnis. Kita tahu bahwa pada akhir tahun lalu Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, itu mengeluhkan serapan anggaran pemerintah itu lambat. Kenapa lambat? Informasi yang kami dapat bahwa banyak pejabat itu tidak berani mengambil kebijakan terkait pengadaan, tidak berani mengambil solusi apabila ada hal yang buntu, sehingga di sektor pengadaan pemerintah itu sangat kaku, sangat rigid dan tidak fleksibel, karena khawatir nanti kalau salah sedikit langsung dipanggil BPK, langsung dipanggil BPKP, langsung dipanggil kejaksaan gitu ya. Dan itu tidak mengenakan bagi kita yang di pegawai, karena tentunya bayaran honornya entah seberapa lah gitu ya. Jadi panitia pengadaan itu, sebagai honor panitia pengadaan itu nggak seberapa, tapi tanggung jawabnya besar sekali, risikonya besar sekali. Nanti kita akan gali sama Chief Subhan bahwa bagaimana kondisi di BUMN khususnya, yang informasi saya dapat juga banyak yang tidak berani mengambil keputusan-keputusan strategis karena untuk keamanan diri dia sendiri. Daripada kita ngambil solusi, ngambil inisiatif justru membahayakan bagi nasib kita ke depan, ya mendingan ambil posisi aman saja gitu. Dan itu disoroti juga oleh mantan Menteri BUMN beberapa waktu lalu, Pak Sofyan Djalil, menyoroti itu bahwa banyak pejabat pemerintah itu atau di BUMN itu tidak, atau mungkin nggak di BUMN aja ya, di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu ambil posisi aman, sehingga dampaknya adalah realisasi anggaran pemerintah jadi melambat. Tentunya kalau realisasi anggaran pemerintah jadi melambat, insentif bagi ekonomi juga tidak terjadi begitu. Jadi ini berpengaruh ke dunia bisnis. Dan kali ini kita akan explore tadi dampak dari penegakan hukum di kita, di negara kita banyak pejabat yang tidak berani mengambil keputusan. Nah, barangkali dari Chief Subhan sebagai orang internal BUMN dan juga ketua forum QSHA dari BUMN konstruksi yang risikonya sangat banyak sekali. Bagaimana ini? Benar nggak pernyataan bahwa banyak orang yang nggak berani ngambil keputusan itu di BUMN? Ya, baik. Terima kasih
Ini luar biasa ya, saya dapat 3 SKS lebih nih dari Cip Zul, Cip Fajar, Cip Aulia ya terkait dengan penegakan dari sejak pikiran sesuai topik. Saya sendiri sebagai penggiat kesisteman manajemen sebenarnya, QHSSC kan integrasi sistem manajemen, quality ISO 9001, safety ISO 45001, Enviro ISO 14001, lalu ada SMAP anti penyuapan Pak 3701 2016 dan lain-lain sebagai pelengkapnya. Jadi kami mengaitkan topik ini dengan kesisteman manajemen yang ada di BUMN. Pertama, menanggapi atau memberikan catatan tepi ya, karena beruntungnya yang paling belakang itu cuman kasih catatan tepi aja nih. Karena yang luar biasa tadi udah disampaikan oleh beliau-beliau tadi. Jadi pertama untuk mensinkronkan dengan anti penyuapan atau anti korupsi tadi adalah kita sebetulnya sudah punya nih namanya sistem manajemen integrasi atau integrated system management yang tadi saya sebutin. Terutama di sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001 2016. Di dalamnya kalau kita buka itu adalah PDCA proses yang kaitannya dengan upaya-upaya korporasi untuk mencegah terjadinya praktek-praktek fraud dan turunannya lah kira-kira seperti itu. Ada 4 komponen besar. Yang pertama adalah membangun budaya tujuannya. Kemudian mengimplementasikannya dengan membuat kebijakan anti penyuapan, kebijakan budaya risiko fraud dan sebagainya gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah mengidentifikasi risikonya itu seperti apa, identifikasi risiko berbasis korporasi untuk tujuan anti penyuapan dan turunannya tadi gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah evaluasi, mengevaluasinya seperti apa gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah melaporkan. Jadi melaporkan tuh nanti kaitannya banyak nih yang terkait dengan preventive action-nya, pengawasan di internal gitu ya dan sebagainya. Dan alhamdulillah Kementerian BUMN pada waktu itu yang sekarang jadi BP BUMN sudah sejak 2019 atau pasca mungkin sebelum Covid gitu ya. Itu sudah mandatori itu Pak, wajib semua BUMN dan seluruh entitasnya punya sertifikasi SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, ISO 37001 2016. Dan itu selaras dengan Undang-Undang 31 tahun 99 tentang Tipikor ya. Itu selaras tuh. Dan kalau nggak salah diadopsi juga oleh Mahkamah Agung untuk mensinkronkan praktek dan implementasi serta pengawasan dan penegakan hukumnya. Nah itu Pak. Nah di company dipertajam lagi dengan 2022-2023 itu wajib direktur khusus yang menangani manajemen risiko. Dilekatkan pada ada yang ditempelin di nomenklatur direktur keuangan dan manajemen risiko, Cipjul. Ada juga untuk sektor tertentu khusus nih perbankan, direktur manajemen risiko. Bahkan keuangan sendiri, manajemen risiko sendiri. Terus dilengkapi juga di sektor-sektor kritikal risikonya tinggi gitu, kayak pertambangan, migas, konstruksi, ada direktur tambahan, yaitu direktur quality, healthy, safety, security, enviro, itu sendiri lagi tuh Pak. Artinya betapa sangat kuatnya regulator kunci kita di kementerian dan lain-lain itu untuk menjaga supaya korporasi ini betul-betul on track dan kemudian budayanya terbangun dan kemudian resiko prakteknya semakin diminimalisir gitu Pak. Itu udah sangat rigid tuh, ada aturannya, ada sistemnya, ada direkturnya. Di komisaris ada komite audit risiko, komite audit dan komite manajemen risiko, bahkan ditempelin pada orang yang berbeda Pak. Jadi organnya Dekom itu ada di bawahnya adalah organ komite audit, ada komite manajemen risiko, ada komite talent dan nominasi. Oke, minimal 3 itu. Pertanyaan lanjutannya, kira-kira dengan sudah sophisticated begitu, itu masih ada risikonya nggak? Ya tetap Pak, risiko itu kan tadi Pak Cip juga semuanya sampaikan tidak bisa dinolkan Pak. Tetap yang namanya risiko selalu ada. Jadi risiko bisnis itu tetap ada tetap ada. Itu tidak bisa kita teorinya dinolin itu tidak bisa gitu loh ya. Tetapi kita bagaimana caranya meminimalisir risiko, kemudian mengguiden dengan pedoman-pedoman agar dari atas sampai bawah, sampai mitra kerja kita pun itu ter-engagement dengan aturan itu gitu. Ini baru saja terjadi kan Pak, yang di
ya walaupun bukan konstruksi, tapi Bapak paham juga saya kira karena ini terkait keselamatan di kereta api. Baru terjadi kecelakaan yang menewaskan 15 orang. Nah, ya kalau kami khawatir itu digunakan alasan untuk mempidanakan KAI begitu ya. Mudah-mudahan tidak ya, karena memang kita kalau saya sendiri melihat bahwa KAI sudah sangat bagus menangani insiden ini. Ini harusnya jadi benchmark penanganan krisis oleh dunia bisnis di Indonesia yang dilakukan oleh KAI. Dan harusnya kita apresiasi, bukan kita salahkan KAI-nya gitu. Jadi ya dalam konteks GRC atau Governance Compliance, mereka sudah menerapkan Business Continuity Management dan krisis manajemen yang proper. Dan kami melihat bahwa KAI sudah bertindak dengan sangat cepat dan sangat baik, gitu. Dan harus menjadi benchmark bagi institusi atau industri manapun yang ada di Indonesia. Ya, silakan komentar, Cip. Ya, terima kasih, Cip Yul. Jadi tadi saya lanjutkan sedikit, tapi itu tidak cukup, Pak. Untuk meminimalisir itu kita perlu integrasi dan kolaborasi, Pak. Sejak awal perencanaan, misalnya dalam mengelola proyek kami melakukan kerjasama dengan kejaksaan. Sejak dari awal, Pak, sejak proses bagaimana proyek itu diinisiasi, kalau proyeknya investasi, kalau proyeknya tender ya sejak kita tanda tangan kontrak itu, bahkan sebelumnya kita konsultasi ke unit-unit di kejaksaan yang memang memungkinkan untuk kita konsultasi, Cipjul. Bahkan korporasi biasanya sudah punya kerjasama jangka panjang dengan kejaksaan, misalnya dengan Jamdatun misalnya. Atau dengan unit pengendali atau pengawas pembangunan di kejaksaan sampai dengan tingkat kejari. Itu kita perlu. Yang kedua, kita juga perlu kerjasama dengan KPK untuk melakukan terutama dengan direktur pencegahan ya Pak ya, untuk sosialisasi, pemahaman, benchmarking, brainstorming, dan bahkan konsultasi Pak. Tidak sedikit draft atau pedoman sistem manajemen anti penyuapan itu adalah hasil konsultasi kami dengan penegak hukum salah satunya, dengan Direktorat Pencegahan KPK, dengan Jamdatun Kejaksaan, atau bahkan dengan direktorat yang terkait dengan kepolisian. Di sana kan ada sistem manajemen pengamanan dan sebagainya di Mabes Polri dan sebagainya. Sehingga produk SMAP tadi diharapkan tidak sekedar dokumen, tapi memang sudah lengkap dengan masukan-masukan dan kolaborasi para penegak hukum dengan korporasi. Itu kuncinya Pak. Jadi dokumen seorganisasi atau pedoman atau sistem manajemen kalau tidak diintegrasikan secara terpadu dan berkelanjutan dengan APH gitu, itu juga sia-sia saja gitu loh. Karena siapa nanti yang membentengi kita, yang memberikan masukan, yang menegur gitu ya. Mending kita dijewer sebelumnya daripada nanti kita bermasalah gitu. Nah, itu menjadi prinsip kita. Nah, kemudian tadi yang terkait dengan kecelakaan kerja ya atau kecelakaan operasi bisnis, contohnya di sektor perkeretaapian yang tadi dimaksud, juga sering terjadi tidak hanya di sektor itu ya, di migas, di pertambangan, di konstruksi. Menurut kami apresiasi itu tidak hanya pada proses kuratifnya. Kemarin yang Pak Yul bilang atau Cip Yul bilang kan mengapresiasi proses kuratifnya. Nah, bagaimana proses preventifnya gitu. Misalnya kita perevaluasi atau penyiapan sistem persinyalan yang lebih efektif, yang lebih prudent, lalu menyiapkan SDM penjaga palang pintu yang jumlahnya menurut data itu lebih dari 3.000 palang pintu ya. Kemudian bagaimana memastikan sistem dutinnya mereka, on off-nya, karena kan 24 jam Pak. Lalu bagaimana peran Pemda atau penggiat keselamatan untuk para pengendara yang melintasi perlintasannya, kan perlu di-approve semuanya. Iya betul. Dan itu banyak pihak yang harus terlibat. Tidak semuanya tanggung jawab KAI. Ada tanggung jawab pemerintah daerah, ada tanggung jawab pemerintah pusat, dan dari Kementerian Perhubungan juga begitu ya. Jadi nanti kita bahas di episode berikutnya tentang apa yang dihadapi oleh teman-teman KAI. Tapi pada prinsipnya tadi bahwa tidak semua risiko itu bisa kita hilangkan. Itu risiko bisnis. Tapi kalaupun tidak bisa dihilangkan penyebab risikonya, kita bisa lakukan mitigasi dampaknya. Nah, itulah dilakukan pendekatan business continuity ataupun pendekatan krisis manajemen. Nah, jadi dampaknya itu supaya tidak meluas.